Ini kami, utuslah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, please sit down. Welcome home GB Pelita. Bisa dimatikan lampu semua jemaat? SOP terbaru? Oke. Oke, baik. Nice meet you again. Silakan bergabung dengan sosial media gereja kita, baik sosial media saya juga, supaya saudara update berita-berita kebenaran firman Tuhan. Ya, khususnya di TikTok saya cukup 30 detik, 1 menit, itu sangat memberkati saudara. Saudara yang punya TikTok silakan bergabung, baik di sosial media TikTok gereja, baik juga Facebook dan Instagram dan YouTube. Hari ini kita diberkati firman Tuhan dengan tema saya saksi Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi Kristus dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita akan membaca Kisah 1 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca. Ya. Kisah 1 ayat 8 di PowerPoint aja, ikuti PowerPoint. Nanti saya main dari slide ke slide. Tolong dibantu supaya bisa lebih fokus di slide kita. Oke, Kisah 1 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan balik ke slide aja. Supaya nanti kita dari satu slide ke slide yang kedua. Bisa? Oke. Nah, oleh karena itu kita belajar pada hari ini bahwa dikatakan guna daripada manfaat daripada Roh Kudus tercurah dalam hidup kita supaya kita menjadi saksi Kristus. Katakan, saya saksi Kristus. Lebih semangat lagi, saya saksi Kristus. 1, 2, 3. Saya saksi Kristus. Bilang sebelahnya, jadilah saksi Kristus. Ya, melihat wajah sebelahnya nampaknya belum hidup, nanti dihidupkan. Saudara, dari kata saksi, saksi berarti dia adalah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Itu saksi. Kalau saudara menjadi saksi Kristus, berarti saudara menceritakan hidup Kristus dan mengalami hidup Kristus dan manfaat hidup Kristus. Saya masih ingat di kampung kami ada orang jual gelas yang tahan banting katanya, tahan pecah. Pernah nggak kalian jumpa itu ya? Tahan banting, tahan pecah. Waduh, lemparkan, nggak pecah juga. Memang udah di tesnya nggak pecah. Oh, ini gelas apa gitu, rupanya tahan banting. Bahkan ada lagi kalau lihat di jalan-jalan jual ember yang main tahan banting. Siapa yang pernah lewat? Pernah lihat nggak itu? Bu, Pak, Dek, tahan banting, Pak. Sengaja dikuat-kuatkan dia karena memang tahan banting. Saudara, dia jadi saksinya dan dia berani membuktikannya. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam pengadilan menjadi saksi, maka dia harus menceritakan apa yang dilihatnya. Maka kalau saudara tidak melihat, jangan coba menceritakannya. Nanti saudara di smackdown oleh netizen. Saya pendeta, saya gembala, hati-hati untuk bersaksi yang tidak saya tahu. Dan tidak perlu saya bersaksi kalau saya tidak tahu. Dan kalau saya tidak ada di situ, nama saksi, dia harus melihat, dia harus merasakan dan bisa menceritakan. Ya, hati-hati. Nah saudara, oleh karena itu Roh Kudus menjadikan kita saksi. Dimulai dari daerah kita dulu, Yerusalem. Katakan Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, dimulai dari keluargaku, baru ke tetanggaku, baru kepada orang lain, baru sampai ke ujung-ujung dunia. Artinya makin meluas. Dimulai dari keluargamu. Saya rindu saudara juga menjadi saksi dimulai dari keluargamu. Sehingga kehadiranmu mengikut Kristus, keluargamu berkata, di mana kau bergereja? Kok berubah hidupmu? Yang biasanya kalau kau pulang kampung, kau nggak pernah cuci piring, kau nggak pernah gosok, kau nggak pernah nyapu.
kok rasanya kau baru pulang dari Medan setelah setahun, kau sekarang tiba-tiba nyuci piring, menggosok, lipat baju. Waduh, luar biasa. Di mana kau beribadah? Saudara, saya juga jadi turut akan bersenang hati. Karena engkau akan berkata, saya ikut ibadah di GBI Pelita. Saudara, menyaksikan hidupmu ikut Kristus, mengalami perubahan hidupmu seperti Kristus. Mirip Kristus. Ingatlah suami istri, lama-lama mereka jadi mirip. Kenapa? Karena mereka sama-sama. Mereka sama tidur, mereka sama jalan kemana. Kan sama tidur, lagahosa. Tahu lagahosa? Tanya sebelahnya, taunya kau lagahosa? Lagahosa itu artinya laga napas. Jadi napas suami masuk ke napas istri masuk ke napas suami, lama-lama mukanya makin mirip. Padahal suamimu itu gak ganteng banget, kecantikanmu transfer ke dia. Dia makin naik kegantengannya, kecantikanmu turun. Nah kira-kira begitu. Saudara, saya mau katakan sama saudara, makin lama kita makin mirip Kristus. Makin serupa dengan Kristus. Kita menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya kita menjadi saksi Kristus? Kita akan belajar di poin yang pertama. Kita akan belajar, yang pertama adalah menjaga rasa asin dan nyala api. Saudara, kita akan belajar dari Matius 5 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, dikatakan jelas kamu adalah garam dunia. Bukan dikatakan kamu adalah berisi garam dunia. Kamu adalah tentang garam dunia. Tidak, tapi langsung dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya objeknya saudara langsung. Saudara yang memiliki Yesus, saudara yang percaya Yesus, saudara punya identitas. Identitasmu adalah garam dunia. Identitasmu adalah terang dunia. Saudara bayangkan kalau saudara menangkap pesan ini, saya percaya nggak mungkin saudara ngantuk dengar khotbah ini. Kalau ngantuk kelewat. Identitasmu garam dunia. Identitasmu terang dunia. Dari kata terang dunia, artinya dunia ini kan gelap. Dengan hadirnya engkau datang terang. Saudara, menerangi luar biasa hidupmu. Jadi ketika engkau ada dalam satu kumpulan, orang-orang 20-30 orang, orang akan melihat ada cahaya dari hidupmu. Ada terang dalam hidupmu. Something different with you. Ada sesuatu yang berbeda. Itulah hidup dalam Tuhan. Saudara, garam dan terang dunia. Katakan sama-sama, saya garam dunia. Saya terang dunia. Amin. Saya rindu saudara, dari caramu berbicara, tunjukkan dong bahwa engkau garam dunia. Ini beberapa melotot aja. Ini pendeta siapa ini? Ya lihat aja sosial mediaku. Sekaligus follow Instagram, TikTok, Facebook, Suheri Gultom. Karena beberapa orang begini aja dia. Orang udah bilang saya garam dunia, dia enggak. Mungkin dia sedang berbeban berat. Tapi saya sekarang ini enggak mau lagi menghakimi orang yang kalau dengar khotbah saya agak tidur, saya enggak mau hakimi. Ketika saya ngambil S2 di USU, Magister Kesehatan, saya punya teman di kelas, dia selama sesi belajar, dia enggak pernah buka mata aku lihat. Selalu dia tutup mata. Ini teman baikku ini, dia direktur rumah sakit di sana. Saudara, saya mengambil kelas untuk jenjang biasanya direktur di administrasi rumah sakit. Nah saudara,
Dia tutup mata aja terus. Dalam hatiku, aku rasa nilai E ya kawan ini. Keluar nilainya A semua. Kami B, C, dia A. Jadi mulai sekarang saya nggak mau menghakimi orang yang dengar khotbah saya tidur begini. Jangan-jangan dia yang seperti yang kubayangkan itu. Nangkap semua. Jangan-jangan saudara yang lihat saya, pandangannya lihat saya, tapi pikirannya pangsit, ayam penyet, kemana kita pergi habis ini, semoga khotbah ini cepat berlalu, langsung aja intinya, simpulkan saja. Saudara, jadi saya nggak mau menghakimi orang, karena pada umumnya orang bersifat plekmatis, tahu ya, plekmatis. Karakter itu kan ada kolerik, ya, ada yang dikatakan plekmatis, ada sanguin, penguin, dan lain-lain. Nah, plekmatis itu adalah orangnya tenang, jadi mungkin dia figur yang tenang. Tapi tolonglah, ketika saya mengajak saudara satu sikap respon yang sederhana, paling tidak nggak seaktif sanguin. Kalau sanguin kan, nah, ya, asbun, asal bunyi. Nah saudara, saya mengajak sama saudara, yakini bahwa dirimu adalah terang dunia, garam dunia. Garam itu yang perlu dijaga apa? Asinnya. Garam masa Yesus, asinnya bisa hilang karena asli NaCl dari laut mati. Jadi masa itu, garam itu asli dari laut mati. Saking tingginya garam di laut mati, semua yang hidup di situ mati. Kenapa? Karena tingginya daripada kadar NaCl. Saudara, bahwa saudara itu adalah garam. Garam pada masa Yesus bisa cepat dia waktu itu tawar, gak ada rasa. Dan kalau tawar gak ada rasa, dibuang, diinjak-injak. Dibuang dan diinjak-injak. Gak ada artinya lagi. Karena garam itu memberi rasa. Tapi garam zaman now, garam sekarang ada campuran-campuran yang lain, pengawet-pengawet lain, makanya sulit menjadi tawar. Kalau zaman Yesus itu lebih bisa. Saudara yang saya kasihi, hidupmu itu garam, memberi rasa kepada setiap orang yang kau jumpai. Saya berdoa agar engkau menyadari bahwa identitasmu adalah garam dunia. Katakan, saya garam dunia. Saya punya rasa. Tanya sebelahnya, rasa apa kau rasakan di sampingku? Coba kira-kira kau rasa apa? Kira-kira dekat duduk sama dia, kan tadi kan punya rasa dia. Ada rasa semangat? Ayo, coba lihat sebelahnya. Ada rasa semangat? Wah, ada rasa sukacita? Ada rasa kantong kempes? Gak peduli, walaupun kantongmu kempes tetap full senyum. Saudara punya rasa. Percaya saya katakan, ketika orang mengenalmu pertama sekali, yang orang lihat adalah wajahmu, penampilanmu, sukacitamu. Kemana-mana pun kau mau lamar kerja, orang akan lihat your face. Ketika interview, saudara akan dilihat penampilanmu. Bahkan kalau engkau melamar kerja, jangan pernah buat fotomu yang wajah-wajah ala Mak Jang. Kan ada 3 jenis wajah. Ada alhamdulillah, ada ala kadarnya, ada ala Mak Jang. Artinya adalah engkau melihatnya aja nggak tega, kira-kira begitu. Jangan, karena saya pernah menginterview banyak pegawai. Sehingga saya putuskan tidak interview semua. Mulai saya suruh staf saya lihat fotonya. Gagal di foto, bayangkan. Gak dipanggil dia. Gagal di foto. Karena ada yang foto yang matanya gini. Wah, langsung kalah. Ada yang bibirnya nggak simetris, asimetris, jatuh sebelah kayak stroke. Saudara, jangan juga terlalu lebay. Terlalu lebay, gini pula kau foto. Pasti narsis, lebay. Saudara, jaga penampilanmu. Jaga penampilan. Bukan masalah bajumu mahal. Bukan masalah bajumu mahal. Tapi bersih dan rapi. Jangan sampai ada kuning-kuning bekas gedek-gedekmu di sini. Nggak bisa. Ada lagi cowok kadang-kadang sok pede. Bau badan bukan main.
Yang cewek-cewek tahu ini maksudku, betul nggak? Beberapa di antaramu udah pasti sama dengan apa yang ku bilang ini. Memang keren sih, tapi bawa badannya itu ya Allah, ya Tuhan. Ampun ya Tuhan, pikul salib jumpa dia. Ada loh cowok sok pede, nggak tahu itu. Yang bawa badan itu dia nggak sadar. Serius. Nggak sadar, ya tolong dia. Kalau dia ulang tahun bawa tawas sama Rexona. Kenapa kau kasih dia Rexona? Supaya lebih ganteng bang. Bisa nggak terus terang bang? Memang gantengmu luar biasa. Bau badanmu pun luar biasa. Tapi ada juga cewek cantik. Napasnya bau. Itu bukan bicara masalah harga, tapi itu bicara masalah sikapmu. Jaga, karena engkau garam dunia. Amin. Terang dunia. Jangan sampai penampilanmu itu membuat engkau kalah di interview. Saya sampaikan ini karena saya biasa menginterview. Jaga penampilanmu. Ketika mau datang pun ke kantor, mau dipanggil, interview, pakaian rapi, bersih. Bila perlu teman kos cium dulu badanku, cium dulu. Mana tahu kata pendeta Dr. Suheri itu, mana tahu aku baby. Orang bawa badan gak sadar loh yang bawa badan itu. Benar. Dia perlu seseorang. Karena seseorang itu yang merasakan perbuatannya. Ini ketawa-ketawa, ini kan pelepasan ini sebenarnya. Ya karena saya orang tuamu lah. Saya ini kan bapakmu sekarang. Usia saya sudah mau ke 53. Ya kalian kau anggap anak-anakku, pengalaman masa mudaku yang aku sampaikan ini. Sehingga aku bantu beberapa di antara kalian supaya ketika nembak cepat dapat. Oke, kembali ke khotbah. Nah saudara, ingatlah bahwa dikatakan kita adalah garam dan terang dunia. Pada Matius 5 ayat 10 sampai 12. Ini adalah khotbah Yesus pertama kali di bukit. Khotbah bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang. Ayat 10 dan 12 dikatakan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Pada Matius 5 ayat 10, 11, 12. Di dalam aniaya, di dalam dicela, dipitnah. Tuhan minta kita berbahagia. Dalam bahasa Yunaninya makarios. Makarios artinya adalah diberkatilah engkau. Kalau engkau dipitnah karena kebenaran. Diberkatilah engkau kalau engkau dianiaya karena mengikut Tuhan. Dalam mengikut Tuhan kadang-kadang ada fitnah, ada penderitaan, ada aniaya. Diberkatilah engkau supaya engkau tetap berbahagia dan engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maksudnya adalah di tengah-tengah engkau sedang punya masalah pun engkau jadi berkat. Di tengah-tengah engkau punya pergumulan hidup, engkau tidak mengasihani dirimu, tapi engkau berkata aku menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga engkau adalah dikenal orang solver man. Orang yang selalu pembawa solusi. Bukan trouble man. Bukan orang yang punya masalah menjadi pusat masalah. Garam dan terang dunia itu adalah pribadinya menjadi pusat solusi. Kalau orang bertemu dengan engkau, dia bertemu solusi. Karena dalam dirimu ada Yesus. Karena engkau garam dunia, engkau terang dunia. Sehingga setiap orang yang tidak tahu tujuan hidup, kehilangan semangat, kehilangan arah hidup, gak ada kekuatan, dia mengalami lonely, kesepian, rasanya begitu tidak berdaya, bahkan ingin mati bunuh diri. Tapi ketemu dengan engkau, dia menemukan jawaban hidup, dia menemukan tujuan hidup, dia menemukan semangat hidup. Kenapa? Karena engkau adalah pusat solusi kehidupan. Orang-orang dunia banyak menjadi pusat masalah. Pusat problem. Tapi ketemu dengan engkau.
Mereka menemukan hikmat, mereka menemukan arah, mereka menemukan tujuan, mereka mendapatkan semangat yang baru, sukacita yang baru. Kenapa? Karena engkau adalah garam dan terang dunia. Karena di dalam dirimu ada Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan berkatakan, marilah padaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan. Di dalam dirimu ketika datang orang kepadamu, dalam dirimu ada Yesus, sumber terang. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 tema Natal yang biasa, bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena dunia ini gelap. Makanya banyak orang kehilangan arah hidup, kehilangan tujuan hidup. Pacaran pun suka di tempat gelap-gelap. Kenapa? Karena mereka dalam kegelapan. Sehingga mereka melakukan dosa. Sehingga bahkan mereka hidup dengan free sex. Mereka tidak tahu bahwa upah dosa adalah maut. Mereka kehilangan arah. Mereka tidak tahu mana yang kudus, mana yang kudis. Mereka tidak tahu mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Sehingga mereka bebas, sebebas-bebasnya. Bahkan tubuhnya menjadi murah. Padahal tubuhmu adalah bait Allah. Rumah Tuhan. Jaga tubuhmu menjadi rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan gedung. Rumah Tuhan bukan organisasi. Rumah Tuhan adalah dirimu, bait Allah yang kudus. Sehingga tidak boleh orang menyentuh engkau sebelum kau diberkati. Ingat, kalau engkau membuat tubuhmu berharga, maka orang yang datang kepadamu juga orang yang menghargaimu. Kalau engkau membuat tubuhmu terhormat, maka orang yang terhormat juga yang mendekatimu. Sebaliknya, kalau engkau membuat tubuhmu murah, maka orang yang murahan yang datang padamu. Ingat, manusia akan datang kepada yang sama. Itu prinsip manusia. Manusia menarik kepada yang sama. Kalau engkau menjadikan tubuhmu murah, maka yang datang orang murahan. Yang mengecap tubuhmu dengan bebas pergi lagi. Datang laki-laki lain kecap lagi pergi lagi. Datang laki-laki lain kecap lagi pergi lagi. Kenapa? Karena engkau membuat tubuhmu murah. Tapi hari ini ada berita bagus. Tubuhmu berharga. Tubuhmu kudus. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Sehingga engkau tidak sembarangan memberikan sentuhan kepada siapapun. Sampai engkau diberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil komitmen itu. Kalau sudah terjadi masa lalu, Tuhan mengampunimu. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan teruskan lagi yang salah itu. Karena banyak orang dunia hidup dalam kegelapan, nggak tahu. Bahkan suami orang pun diambil, istri orang pun diambil, namanya gelap. Beberapa suami nggak bisa pulang ke rumahnya katanya. Kenapa kok nggak pulang ke rumahmu? Gelap kali, nggak nampak nomor rumah. Kusangka nomor 18, aku rupanya masuk ke nomor 81. Saking gelapnya dia nggak tahu lagi nomor rumahnya. Saking gelapnya dia nggak tahu lagi mana istrinya. Dengar anak-anak gadis. Nggak sedikit anak gadis yang mengambil suami orang lain. Saking gelapnya hidupnya. Bayangkan betapa dia dipakai setan. Merusak satu keluarga. Menghancurkan masa depan anak-anak. Mungkin engkau punya alasan. Wah, dia begitu care bapak itu, begitu baik. Don't do it. Karena kau terang dunia. Karena engkau garam dunia. Engkau gak melakukan hal-hal itu. Engkau akan melakukan hal-hal yang kudus, yang benar, yang takut akan Tuhan. Sehingga engkau tidak akan pernah mengganggu suami orang lain. Mengganggu papa orang lain. Tekadkan dalam dirimu. Karena Tuhan akan menyediakan kepadamu pasangan yang sepadan. Tuhan menyediakan pasangan yang terbaik bagimu. Cilaka hidupmu nanti. Tidak ada yang berbahagia yang melakukan sesuatu dimulai dengan kesalahan. Tuhan itu adil. Demikian juga hai laki-laki. Jangan ganggu istri orang lain. Jangan ganggu rumah tangga orang lain. Percayalah Tuhan sediakan kepadamu yang terbaik. Tuhan sediakan engkau pasangan yang sepadan.
Indah pada waktunya bahwa Tuhan menyediakan kepadamu yang terbaik, yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang ilahi, pasangan yang takut akan Tuhan. Diberkatilah engkau. Karena engkau membuat hidupmu berharga. Amin. Anak-anakku, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kalau kemarin kau murahan, sekarang kau berharga. Hidupku berharga di mata Tuhan. Seharga darah Yesus. Hidupku sangat mahal, saking mahalnya nyawanya menebus hidupku. Sehingga aku tidak mau lagi pakai baju murahan. Bukan harganya murahan. Bukan masalah harga di sini. Yang maksudnya adalah bahannya kurang di atas, bahannya kurang di bawah. Ada lagi kulit perempuan. Udah dia yang sengaja pakai baju bahan yang kurang di bawah. Naik boncenganlah dia. Terus udah boncengan lagi dia, dilipatnya lagi kakinya begini. Ada lagi yang begini. Enggak, dilipatnya aja udah segini. Dilipatnya lagi segini, makin naik lagi segini. Yang lucunya, aku di belakang, bawa mobil. Jangan bilang aku pendeta gak terganggu. Langsung di depan mataku. Yang lucunya aku lihat dia gak rela. Sepertinya menunjukkan pahanya. Akhirnya selama di sepeda motor itu gini-gini sendiri dia, gini-gini sendiri dia. Dalam hatiku, madabu maho. Jatuhlah kau. Udah goyang-goyang jadinya. Kan lucu. Dia kan memilih itu ketika mau memakai kan. Kan dia tahu risikonya. Dan dia tahu kan laki-laki ini kan suka-suka yang lihat sikit-sikit. Mana ada laki-laki yang suka tiba-tiba lihat perempuan. Dia terbuka semua. Pasti kami takut, yang gilanya ini, yang gila. Oh Tuhan, ampun. Mana ada. Yang sikit-sikit itu yang mengganggu. Berserius. Laki-laki. Tapi kalau engkau sopan, bajumu sopan. Di ke gereja juga sopan. Jangan enggak udah sengaja kau pilih yang segini. Duduk pula kau depan pendeta. Pas pula 12 pas begini. Kemudian selama khotbah, pura-pura kau gini-ginikan, kau gini-ginikan. Kan kau pancing saya ini, kau gini-gini kan. You understand? Bilang sebelah, ngerti gak maksud pendeta itu? Ya kalau mau ke gereja pakaian yang bagus. Sehingga kau selama gereja tenang. Enggak kau sendiri yang membuat gelisah-gelisah. Berapa orang kadang-kadang aneh-aneh. Dia udah mau ke gereja aja pun masih pakaian pendek. Selama khotbah pun dia sendiri gini. Di sini kan pemain, masih laki-laki kau kan? Laki-laki. Masih normal ya. Lagi orang ini jelas duduk. Kalau saya kan masih kesana kesini. Kasihan dong. Boleh lihat, sentuh jangan. Jangan mendatangkan pencobaan. Jangan mendatangkan pencobaan. Engkau adalah garam dan terang dunia. Amin. Jaga dirimu. Engkau jadi pusat solusi. Katakan, saya menjadi pusat solusi. Lebih semangat lagi yang di atas dan yang di belakang. Saya jadi pusat solusi. Amin. Jadi ketika orang datang kepadamu, wah kenapa ya aku senang ketemu sama kamu. Selalu ada hikmat, ide, semangat. Aduh, berbahagia aku ketemu sama kamu. Kenapa? Kau garam dan terang dunia. Yang kedua adalah setelah berbuat baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya dan di depan banyak orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi teruslah berbuat baik. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Jadi perbuatan kita perlu dilihat. Bukan kita mau caper. Cari perhatian supaya aku dilihat orang berbuat baik. Tuhan tahu hatimu. Karena 1 Samuel 16 ayat 7 Tuhan melihat hatimu. Ketika engkau tulus berbuat baik, itu penting. Gak perlu takut, pamer kau berbuat baik. Jangan dengar itu. Memang perlu kok kita dilihat orang untuk berbuat baik. Tapi tujuan saya bukan untuk dilihat. Namanya kita menolong orang, kan gak mungkin. Kayak mana gak dilihat orang? Ketika engkau melihat ada kecelakaan, kan kau menolong. Kau menolong dia, bukan nanti aku tolong
sok-sok kali. Bukan. Memang kau kan anak Tuhan. Berbuat baik. Bahkan engkau gak takut mau jadi saksi di polisi. Enggak kau yang nabrak. Buang ya dalam pikiranmu. Saya dari dulu dicekoki. Kalau ada orang tabrakan jangan pernah tolong. Kenapa? Saya tanya sama orang yang lebih dewasa. Nanti kau diperiksa di kantor polisi. Jadi saksi. Enggak benar berapa orang yang sudah kutolong di jalan. Tidak pernah saya dipanggil. Orang saya enggak nabrak. Saya membawa dia ke klinik. Saya membawa dia ke rumah sakit. Saya menolong dia. Ingat kata Yesus. Ketika engkau berbuat kepada orang sakit. Engkau sedang berbuat Yesus kepada Yesus. Matius 25. Maduma, manusia peduli sesama. Di Matius 25. Saudara, ketika engkau pergi ke panti asuhan, engkau sedang mengunjungi Yesus. Ketika engkau mengunjungi orang dalam penjara, engkau mengunjungi Yesus. Ketika engkau menolong orang yang sakit, engkau menolong Yesus. Ketika teman kosmu sakit, gak punya uang, kau bawa ke klinik. Dengan uangmu seadanya. Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau membawa dia. Ingat, perkataanmu akan dilupakan, perbuatanmu tidak akan dilupakan. Perbuatanmu lebih pengaruh daripada perkataanmu. Tanamkan ini. Di pertemanan-temanan komunitas, di iCare. Di sini ada komunitas yang bagus, ikuti iCare. Tolong praktekkan di iCare. Mana tahu ada teman-temanmu gak bisa ikut kuliah. Gara-gara gak bisa bayar uang ujian. Gak ada gunanya kita berkata, kau saudaraku, kau saudariku. Bohong. Kalau gak ditolong ketika masa susah. Yang namanya saudara, yang namanya saudari adalah ketika kita susah, dia ada menolong kita. Makanya semua iCare di sini saya minta. Kalau ada satu orang yang gak bisa bayar uang kos dan dia terancam diusir. Satu iCare ada 20 orang. Buka dompetmu. 200 dari saya, 100 dari saya, 50 dari saya. Itu iCare. iCare artinya saya peduli. Orang udah bosan dengan teori. Orang udah bosan dengan banyak ibadah. Sekarang waktunya perbuatan. Sekarang waktunya action. Small action, big impact. Saya tanamkan di semua iCare di sini. Tolong jangan lakukan hal-hal yang bodoh. Yang kita makan bersama-sama, temanmu gak bisa makan, dia gak bisa ikut karena kalian pergi ke satu restoran. Bayar. Orang yang memberi gak pernah kekurangan. Orang yang menabur gak pernah kekurangan. Yakin saudara kalau engkau memberi dengan tulus, menolong dengan tulus, engkau sedang memiutangi Tuhan. Dan engkau akan diberkati Tuhan. Kalau hari ini engkau gak menerimanya, lihat 5 tahun ke depan. Apa yang kau tabur akan engkau tuai. Apa yang kau tabur akan engkau tuai. Engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Tuhan menginginkan hal-hal seperti itu. Lakukanlah dengan kasih. Sentuhan kasih. Di teman-teman kosmu kau lihat. Yang kadang-kadang dia gak ada pulang, gak ada uang untuk pulang kampung. Dia harus pulang mungkin ke Pulau Nias. Katakan 1 juta. Kalau engkau di sini iCare, saya perintahkan gotong royong. Gotong royong. Yang penting kita tahu juga dia gak ajas manfaat. Ketulusan hatinya. Dan kalau engkau menabur dengan tulus, dengan benar, saya percaya perbuatan baikmu akan mempermuliakan Bapa. Ingat dikatakan, lakukanlah perbuatan baik. Dengan perbuatan baik itu engkau mempermuliakan Bapa. Segala perbuatan baikmu tidak akan ada yang sia-sia. Yang ketiga, siap sedia engkau dimanapun engkau dipanggil Tuhan. Dipakai Tuhan di kampus, dipakai Tuhan di tempat kos, dipakai Tuhan tempat keluarga. Mungkin engkau penempatan tugas, kerja dimanapun engkau siap sedia. Ingat dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau saya sebagai ayah, maka dimulai dari keluarga saya. Saya harus jadi saksi. Saksi Kristus. Saya harus menjadi ayah yang baik. Menjadi suami yang bertanggung jawab. Dan saya juga jadi keluarga yang baik pada keluarga besar mertua saya. Saya menghormati mertua, ipar-ipar saya.
keluarga besar saya. Kemudian saya jadi berkat bagi tetangga saya, bagi kota dan bagi bangsa. Saya percaya kalau engkau menyadari lewat engkau menjadi garam dan terang dunia, saya percaya banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.